Kisah Patrick Mboma, jadi bintang di Italia hingga tertipu di Libya. Ya, seperti apakah videonya? Simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari History Football. Beberapa tahun sebelum kehadiran Samuel Eto'o sebagai ujung tombak timnas Kamerun, sekaligus bintang sepak bola Afrika, ada penyerang bertubuh tinggi besar yang jadi andalan The Indomitable Lions. Dia adalah Patrick Mboma yang membela negaranya pada periode tahun 1995 dan 2004 dengan koleksi 33 gol dalam 57 pertandingan resmi internasional, termasuk Piala Dunia tahun 1998 dan Piala Dunia tahun 2002. Meski karirnya tak sementerang sang junior, tapi perjalanan Mboma memang tak bisa dipandang sebelah mata. Dia turut membantu Kamerun memenangkan medali emas Olimpiade di Sydney pada tahun 2000, serta Piala Afrika tahun 2000 dan Piala Afrika pada tahun 2002. Puncaknya, di akhir era milenium, sang striker sukses menggendong penghargaan pemain terbaik Afrika pada tahun 2000 saat Samuel Eto'o jadi pemain muda terbaik. Mboma mengawali karir profesionalnya di Paris Saint-Germain pada tahun 1992 sebelum hijrah ke Jepang 5 tahun kemudian karena tak kunjung mendapatkan waktu bermain regular. Tak penuh 2 musim bersama Gamba Osaka, dia mampu menghasilkan 33 gol dalam 40 laga di semua ajang, termasuk jadi pencetak gol terbanyak J League One pada musim perdana dengan 24 gol dan 15 assist. Setelah membawa Kamerun lolos ke Piala Dunia pada tahun 1998, Mboma akhirnya kembali ke Eropa, mendarat di Cagliari yang bermain di Serie A. Sebagai target man, dia mampu mencetak gol dari segala sudut, terutama sundulan yang spektakuler. Selama 2 musim, 22 gol dalam 46 pertandingan di semua kompetisi menjadi pembuktiannya, dengan trofi pencetak gol terbanyak Coppa Italia pada tahun 1999 dan tahun 2000. Musim panas tahun 2000. Pemain kelahiran Douala, Kamerun 15 November tahun 1970 itu mempersembahkan medali emas Olimpiade Sydney pada tahun 2000 dan trofi Piala Afrika pada tahun 2000 bagi negaranya. Sebelum pindah ke Parma, Mboma bermain dengan para pemain muda yang tengah naik daun, dari Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Stephen Appiah hingga Marco Di Vaio. Dan sayangnya, karir Mboma bersama Parma tidak bertahan lama. Meski mencetak 2 gol dalam laga debut melawan AC Milan dan menambah 1 gol ke gawang baris sepekan kemudian, dia hanya mampu menyarangkan 2 gol lagi dalam catatannya di Serie A musim itu. Pertikaian dengan pelatih Guidone musim berikutnya membuatnya tidak lagi disukai hingga akhirnya disingkirkan. Memasuki tahun baru 2002, Mboma yang baru memenangkan Piala Afrika 2002 bersama Kamerun mendapatkan tawaran dari Inggris. Sunderland meminangnya sebagai pinjaman dengan opsi permanen senilai 4 juta pounds di musim panas berikutnya. Setelah laga debutnya, dia pun dipercaya jadi starter sekaligus penampilan penuh pertamanya di Premier League Inggris saat lawan Tottenham Hotspur. 1 gol berhasil diserangkannya, meski gagal menyelamatkan tim dari kekalahan tipis. Tapi sejak itu Mboma telah mendapat perhatian. Mboma adalah kelas yang berbeda bagi kami. Beberapa hal yang dia lakukan dengan bola sungguh luar biasa, kata sang pelatih. Dia pun tampaknya mulai beradaptasi dengan baik setelah awal yang cukup menjanjikan di Sunderland dalam usia 31 tahun. Liga Inggris jauh lebih menarik, terutama bagi seorang striker. Saya baru memulai 1 pertandingan sejauh ini di Stadium of Light, markas Sunderland. Tapi penonton lebih dari 40.000 dan atmosfernya luar biasa, ucap Mboma. Saya telah mencetak 1 gol untuk klub, namun saya ingin mencetak gol lagi di Stadium of Light sesegera mungkin, katanya. Tapi ternyata tak pernah ada gol lagi yang tercipta darinya hingga akhir musim. Serangkaian cedera membatasi waktu bermainnya, terutama masalah tendon Achilles. Hingga manajemen klub kemudian memutuskan tidak mengambil opsi untuk mempermanenkan sang striker jelang musim berikutnya. Dan karir Mboma di Inggris pun berakhir setelah hanya berlangsung selama 6 bulan saja. Dan sejak terbuang dari Inggris, karir Mboma di level klub tidak pernah benar-benar pulih. Meski begitu, tetap masih ada beberapa tawaran dari klub besar Eropa. Tapi seperti dulu pernah memilih pindah ke Jepang, kali ini dia kembali mengambil keputusan yang aneh. Dengan alasan utama karena uang, sang penyerang tiba-tiba bergabung dengan klub Al-Ittihad Tripoli di Libya dengan kontrak bernilai yang sangat besar. Saat itu, salah satu putra Kolonel Gaddafi Al-Saadi Gaddafi yang menghubungi saya.
Petualangan ini menarik di atas kertas dan keuangan saya. Hanya saja pilihan ini ternyata jadi mimpi buruk. Saya tidak dibayar selama berbulan-bulan. Pada akhirnya kami kehabisan uang. Sempat mencetak 12 gol dalam 28 laga selama hanya 6 bulan. Mboma akhirnya kembali ke Jepang untuk bermain bersama Tokyo Verdy dan Vissel Kobe sebelum pensiun pada tahun 2005. Ya, itulah kisah Patrick Mboma mengawali karir di PSG, lalu ke Jepang, pindah ke Italia, di sana dia bermain di Cagliari, lalu pindah ke Parma hingga Sunderland meminangnya. Dia dapat kepercayaan di sana, namun cedera menjatuhkannya, dan dia pun hanya berkarir 6 bulan saja di Sunderland. Setelah melalui cedera, sebenarnya banyak klub-klub besar yang mau merekrutnya, namun Mboma malah milih hijrah ke Libya. Alasannya karena dia dapat tawaran gaji yang sangat besar. Namun Mboma malah terjebak di sana. Dia tak digaji berbulan-bulan karena pihak klub kehabisan uang. Ya, dan setelah itu Mboma pergi ke Jepang hingga akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 2005. Cukup sekian dari Mimin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye, and for goodbye.